Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Gimana nih kabarnya? Semoga kabarnya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi guys dengan channel ini ya, yaitu Rahmat Pon Channel, channelnya orang Kota Pontianak. Salam serumpun, salam persaudaraan guys. Di video kali ini guys, ini sangat menarik ya untuk kita tengok sama-sama guys ya. Kita reaksikan sama-sama bahwa di sini dikatakan guys, Prabowo ya, Presiden Prabowo bilang banyak negara iri. Banyak negara iri. Oke. Jawaban Anwar Ibrahim langsung jadi sorotan. Wow. Apakah jawaban Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia seperti apakah yang membuat jadi sorotan? Mari kita sama-sama tengok videonya. Saya pun penasaran. Buat korang semua mungkin yang belum support channel ini, bolehlah kiranya untuk support dulu channel ini, subscribe, like, dan komentar. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga teman-teman semuanya selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, jom kita tengok videonya. Jom. Banyak negara yang iri sama kita. Banyak negara yang benci sama kita. Kita tidak pernah benci orang. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Halo warahmatullahi teman-teman, wabarakatuh. selamat datang kembali di channel ini. Semoga kalian semua tetap sehat, rezekinya lancar, Amin ya rabbal dan alamin. sabar menghadapi segala hal yang kadang bikin garuk kepala ini ya. Ya, Belakangan ini dunia maya gempar karena pernyataan Bapak Presiden Prabowo. Beliau bilang banyak negara iri sekali dengan Indonesia. Negara mana? Enak sekali Pertanyaannya. didengar ya. Padahal kalau kita lihat-lihat sendiri, mungkin yang mereka iri adalah betapa kreatifnya kita menjawab setiap masalah dengan janji manis. Atau betapa sabarnya rakyat kita menunggu. Harga barang turun sementara, harga bensin naik terus. Tak lama kemudian, datang pula pidato Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang membahas harga bahan bakar minyak di negaranya. Beliau membandingkan dengan negara produsen minyak lain seolah-olah lupa bahwa kita pun termasuk negara yang kaya sumber daya. Tapi entah kenapa harga bensin di sini kadang malah lebih mahal dari negara yang tidak punya satu sumur minyak pun. Di sisi lain, kalian pasti sudah lihat video antrean panjang di SPBU kan? Rakyat rela berjam-jam berdesak-desakan cuma demi mendapatkan bensin dengan harga yang masih bisa dijangkau. Sementara itu, ada saja pembahasan soal pendidikan yang biayanya makin mahal, kebijakan yang sering berubah-ubah seperti arah angin, sampai penegakan hukum yang kadang terasa seperti cuma berlaku untuk yang tidak punya kuasa. Semua cuplikan ini akhirnya jadi satu paket hiburan gratis buat warganet. Padahal isinya adalah kenyataan pahit yang kita rasakan sehari-hari. Pada video kali ini, kita akan lihat dulu cuplikannya, lalu bedah satu persatu. Tujuannya bukan untuk membelah satu pihak atau menyalahkan sepenuhnya, tapi kita cuma ingin tahu apakah yang diucapkan itu sesuai dengan kenyataan di lapangan atau cuma sekadar pidato manis buat menenangkan hati. Dan mari kita lihat apa saja tanggapan kalian semua yang sudah lelah menunggu perubahan yang nyata. Yuk, tanpa berlama-lama, mari kita simak cuplikan videonya terlebih dahulu. Oke. Dan saya jawab. Baik, pertamanya sebentar guys, sebelum kita lanjut ya, ini apa yang dikatakan di video ini betul banget guys, betul sekali. Karena ya kita tahu ya guys, ya namanya janji apa sih, kampanye gitu kan. Oh ini saya harus turunkan harga, banyak apa namanya, buka lapangan pekerjaan banyak. Terus harga ini nak turun ya. Nyatanya itu yang banyak ditagih janjinya oleh rakyat Indonesia gitu guys ya. Mungkin orang semua mungkin tahu lah ya bagaimana banyak sekali berseliweran di TikTok, di media sosial istilahnya, banyak masyarakat yang kecewa dan menagih janji Bapak Prabowo ya. Omon-omon katanya seperti itu ya. Jadi ini real yang kami istilahnya rakyat Indonesia rasakan gitu guys ya. Dan ini ternyata mari kita sama-sama tengok saja lah videonya seperti apa guys. Next. kita kata mengapa dulu kita turunkan dan tak boleh turun lebih daripada ini. Jangan kita banding dengan negara yang bukan pengeluar minyak, yang tinggi harganya. Harus banding dengan Qatar dan Saudi yang berhormat dulu Terengganu,
harga minyak di Malaysia ini lebih rendah daripada Qatar dan Arab Saudi. Itu dah fakta yang pertama yang harus diingat. Cananglah bagaimanapun. Wow guys, bayangkan Qatar dan Arab Saudi. Siapa yang tidak kenal dengan Qatar dan Arab Saudi? Ya, negara memang mempunyai ya minyak bumi gitu guys ya. Dan malahan Malaysia ternyata paling rendah harga minyaknya ya dibanding dengan Arab Saudi dan Qatar. Ada apa? Apa yang dilakukan Malaysia? Ini yang membuat saya tuh meremang gitu guys ya. Itu yang membuat saya tuh meremang. Bayangkan ya, kalau Arab Saudi, Qatar, oke, kalau memang harga minyaknya turun karena dia memang produksi minyak di sana, ada sumber minyak di sana. Tetapi Malaysia nih ya bisa rendah, paling rendah ya daripada dua negara ini. Allahu Akbar. Sedangkan Indonesia ya kalian tahu lah guys, sekarang Pertalite ya Rp10.000. Kenyataannya sekarang Tan Sri yang terpetua, harga minyak kita lebih rendah. Betul. Masa kita minta turun sikit 50 sen, harga minyak di Arab Saudi 50 sen. Sekarang kita sikit 99 sen, harga Arab Saudi lebih daripada RM2.40 sen. Dan Qatar, malah UAE 2 bulan lalu menaikkan harga minyak. UAE mengeluarkan minyak dan gas yang besar. Jadi ini kenyataan ekonomi yang berubah. Jadi kalau katakan saya janji dulu minyak harus lebih rendah dari Arab Saudi, sudah ditunaikan. Masya Allah, sudah ditunaikan. Ini SPBU di Indonesia. Di sore hari. SPBU di Indonesia. SPBU Tanah Tinggi Jalan Soekarno Hatta di jam 18.42 Pertalite kosong, yang ready Pertamax kawan-kawan. Inilah antriannya di sore hari ini ya, hari Senin sore. Allah. Yang ready kalau untuk sepeda motor sore hari ini Pertamax. Inilah dia antriannya sore hari ini. Sampai belakang ini. Oke guys. Jangankan di ini ya, di kota lain guys, di kota saya saja, kota Pontianak guys. Beberapa bulan yang lalu ya, itu luar biasa guys, antrian. Ini mungkin panik buying ya guys ya, mungkin karena mungkin panik juga ya kan, ada informasi istilahnya dari Pak Bahlil ya, mengatakan bahwa minyak ini pokoknya seperti kayak langka lah atau gimana lah, sehingga orang itu panik. Harinya panjang di Pontianak, asli panjang antriannya. Saya saja ikut guys sampai berjemur panas-panas gitu kan. Dan inilah realita yang sebenarnya di Indonesia gitu guys ya. Pertanyaan besar, kenapa cuman Pertamina gitu kan yang dibolehkan di Indonesia gitu guys? Kenapa ndak ambil daripada perusahaan-perusahaan swasta lainnya? Cuma kalau kita lihat ya, di Malaysia itu banyak sekali kan, bukan hanya Petronas ya, banyak sekali nih perusahaan-perusahaan swasta ya, minyak khususnya, yang banyak buka di Malaysia. Itu kenapa guys? Coba mungkin korang boleh jelaskan di kolom komentar guys. Sedangkan di Indonesia, sedangkan yang perusahaan-perusahaan lain itu susah dijumpai di Malaysia, di Indonesia gitu guys ya. Hanya Pertamina. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya antri panjang ya kan. Aduh, pusing juga guys ya. Oke, kita next lagi lah ya. Aduh, ini Binjai ya, SPBU di Tanah Tinggi nih Kak, di deket BSM. Inilah antriannya sore hari ini. Ya, jadi buat kawan-kawan yang mau ngantri BBM yang ready di SPBU Tanah Tinggi Pertamax ya, untuk sepeda motor ya. Pertamax. Tengok nih antriannya. Aduh, ramenya. Ramai. Semoga cepat berlalu lah kawan-kawan ya kan. Jangan kayak gini aja, susah kita kayak gini. Aduh. Untuk mau besok pagi mau berangkat kerja, ngantar anak sekolah, mau belanja ke pajak ya kan. Inilah persiapannya ini. Oke ya kawan-kawan ya. Hei Pak Bowo, Bapak kalau nengok berita ini malu nggak sih Pak?
Tapi memang sepertinya pemerintah Indonesia ini nggak tahu malu sih, kalau menurut aku. Wow, nggak tahu malu. Bikin program MBG, biayanya triliunan bisa. Kemudian itu membangun ribuan koperasi desa Merah Putih juga bisa. Tetapi ketika ada bangunan sekolah yang mau roboh, warga yang memperbaikinya, gimana? Kan nggak tahu malu kan? Terlalu bangga dengan program MBG, tetapi lupa bahwasannya bangsa ini itu yang dibutuhkan adalah kecerdasan. Jadi kalau Bapak menginginkan anak-anak Indonesia ini cerdas, bukan makan-makan aja Pak yang dipikirkan, tetapi adalah kualitas pendidikannya. Kalau cuma sekedar makan, hewan ternak pun makan Pak, ya. Indonesia bubar pada tahun 2030 bisa jadi akan kenyataan seperti pernah dinyatakan oleh beliau. Tetapi di negara lain mereka sudah bikin kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Mereka ramalkan kita ini bubar. Kenapa? Karena hampir seminggu ini warga Konoha heboh dan gagap gempita karena Kepolisian Republik Konoha berhasil menyita emas puluhan kilo dan uang ratusan miliar dari seorang yang dipuja-puja Pak Pendekar Hukum di negeri Konoha, yaitu Jaksa Konoha. Ternyata saudaraku, warga Konoha kembali kena prank. Mereka katanya telah berdamai dan berkompromi. Bahkan orang sekelas Dewa Hukum Pak Mahfud MD turut memberikan komentarnya. Simak. Bahwa pengalihan perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah ini adalah produk kompromi dari perang proksi, bukan jalan penegakan hukum yang konsisten. Banyak yang curiga bahwa pengalihan atau penyerahan kelanjutan penyidikan tersebut ditujukan untuk mengaburkan perkara ini atau untuk melokalisir perkara ini agar jangkauannya terbatas pada tersangka yang sudah ditetapkan dan tidak boleh menyentuh yang lain. Bahkan bisa juga ini merupakan jalan untuk mencoba meniadakan kasus. Sungguh Konoha ini negeri pura-pura. Lawak memang pura-pura heboh, pura-pura menegakkan hukum. Ternyata ada udang di balik toge. Ingat fondasi sebuah negara maju, tegaknya hukum dan peraturan setegak-tegaknya. Kalau Konoha sampai kucing beranak kuda, tetap akan jadi negara mediocre. Camkan itu. Salam akal waras. Hidup Jokowi. Indonesia adalah bangsa yang miskin dan kurang gizi. Indonesia. Oke, kita lanjut ya. Kita stop dulu sebentar. Itu termasuk guys ya, korupsi terbesar guys. Bayangkan ya. Ya, mungkin kurang tahu informasinya ya, yang masalah emas ini ya. Itulah kenapa banyak ya rakyat Indonesia yang gimana guys ya, merasa muak lah istilahnya dengan apa yang terjadi di Indonesia, terutama hukum ya. Hukum itulah tadi, hukum bisa dibeli. Lagi-lagi ya orang-orang yang misalnya curi ayam atau apa yang kecil-kecil gitu guys ya, ya sebentar saja kena hukum gitu kan. Tapi orang-orang besar ya, apalagi dia memang kuat istilahnya ya, punya orang dalam istilahnya, orang yang lebih kuat lah, berpengaruh lah istilahnya di negara, mudah saja ya, seolah-olah seperti sudah damai gitu kan. Padahal ya nyatanya adalah tidak seperti itu, dan hukum lagi-lagi bisa dibeli di Konoha. Sampai kapan ya Indonesia ini lebih bisa menjadi hukumnya memang benar-benar tidak tumpul ke atas seperti itu guys ya, dan merata, harus adil seadil-adilnya. Dan bagaimana hukum yang ada di Malaysia guys, yang saya dengar informasi juga di Malaysia itu sangat luar biasa masalah penegakan hukumnya. Mungkin korang boleh tambahkan juga di kolom komentar guys. Kita next ya, juga terus menuju kerusakan lingkungan. Banyak pohon hilang, keanekaragaman hayati makin punah. Celakanya, dengan segala yang telah terkorbankan itu, kita juga tidak mencapai kemajuan dalam bidang lain. Akibatnya, sekarang kita menjadi bangsa yang terpuruk. Orang-orang makmur hanya segelintir orang-orang di perkotaan. Ekonomi desa lesu karena pembangunan tidak adil. Dan selain tidak adil juga mengarah pada kerusakan lingkungan. Sahabat, Indonesia tidak baik-baik saja. Harus jujur kita katakan begitu. Karena itu, kami dari Yayasan Odesa Indonesia
menawarkan solusi bahwa Indonesia harus diperbaiki. Ya, harus diperbaiki. Bagaimana cara memperbaikinya? Ada banyak cara, tetapi menanam pohon adalah langkah sederhana sekaligus paling strategis. Dengan ragam bibit tanaman, kita tumbuhkan keanekaragaman hayati. Petani-petani yang kurang modal bibit harus dibantu dengan sumbangan bibit. Dengan tumbuhnya pohon, petani akan menjadi aktor pangan yang lebih produktif. Mereka juga otomatis menjadi aktor ekologi karena pohon yang terawat akan menyuplai udara segar, menghadirkan air bersih, dan menanggulangi krisis iklim. Saya Meriana Claudia, mewakili Yayasan Odesa Indonesia, mengajak Anda sekalian untuk terlibat dalam pergerakan memperbaiki Indonesia. Dan itu harus dilakukan dari desa, menyatu bersama petani, menyebarkan bibit pohon penghasil pangan adalah langkah bijaksana. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Oh gitu ya Pak Harus Presiden. begitu ya, aduh. Ini aja Pak, kami nggak mau cari negara lain. Tapi bagaimana kalau seandainya kami bikin negara lain aja Pak? Terutama buat kami-kami yang di daerah. Misalnya Aceh jadi negara lain, Papua jadi negara lain, Maluku jadi negara lain, atau daerah-daerah lain yang mau jadi negara lain. Karena Pak, bagi kami di daerah, Indonesia suram sekarang ini adalah fakta. Jangankan bagi rakyat jelata, pemerintah daerah saja bisa merasakan dampak suramnya kondisi negara. Gara-gara anggaran untuk daerah, TKDD diefisiensi, untuk bayar gaji P3K saja mereka tidak bisa. Bagaimana mau mengatakan Indonesia baik-baik saja? Bagaimana mau mengatakan Indonesia akan bangkit dan berjaya? Nah, itulah tadi rangkaian cuplikan yang sempat bikin jagat maya. Aduh guys ya, seorang pemimpin harusnya, mungkin kurang pasti paham lah ya tentang bagaimana harusnya menjadi seorang pemimpin gitu guys ya. Kalau ada kritik daripada pemerintah ya, dari masyarakat, terima dan perbaiki ya. Kalau misalnya salah, minta maaf gitu guys ya. Sebenarnya itu lebih bijak menurut saya. Bagaimana pandangan teman-teman semuanya? Komen saja di bawah ya. Tapi kalau dikatakan banyak netizen rakyatnya bilang Indonesia suram, ya udah pindah aja dari Indonesia. Itu pernyataan seorang pemimpin negara. Patutkah? Ya, ini kita berbicara daripada hati ke hati, guys ya. Bagaimana pandangan teman-kawan semua? Patutkah? Ya, pantaskah seorang pemimpin mengatakan seperti itu? Ya kan? Sekelas kalau saya pernah ingat ya perkataan Bapak SBY saja, ingin menaikkan harga minyak BBM ya, itu minta maaf dulu ke publik, minta maaf kepada rakyatnya untuk mohon maaf nih menaikkan, itu pun menaikkan sedikit. Nah, itulah salah satu presiden yang mungkin menurut saya, mungkin yang presiden lainnya juga terbaik juga guys ya, dan ciri-ciri pemimpin istilahnya yang memang bisa menjadi pemimpin yang bijaksana begitu menurut saya guys. Tapi kalau dikritik malah dia katakan tidak terima dikritik, malahan katakan kalau memang mengatakan Indonesia suram, tidak mau tinggal di Indonesia, keluar saja di Indonesia. Gimana guys ya, pernyataan bisa pernyataan anak-anak SD seperti itu guys ya. Ya Allah ya, semoga Indonesia lebih baik ya, itu harapan saya sebagai rakyat Indonesia. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Di satu sisi kita dengar pernyataan yang terdengar sangat membanggakan, bahwa banyak negara menengok ke arah kita dengan rasa iri. Tapi di sisi lain, kenyataan di depan mata masih menyisakan banyak tanya, antrean panjang di SPBU, harga kebutuhan yang makin tidak bersahabat, serta janji-janji perubahan yang kadang terasa berjalan lambat seperti sebut. Kita tidak bermaksud memihak atau menyalahkan siapapun. Hanya saja, semoga pidato-pidato indah ini tidak sekadar menjadi kata-kata manis di atas panggung, tapi benar-benar terasa manfaatnya sampai ke tangan rakyat kecil baik di Indonesia maupun tetangga kita Malaysia. Bagi kalian yang punya pandangan lain, setuju atau malah punya pengalaman berbeda, silakan tuangkan semuanya di kolom komentar dengan santunnya. Jangan lupa like jika kalian merasa konten ini bermanfaat.
subscribe untuk bahas isu serupa selanjutnya, dan tekan lonceng supaya tidak ketinggalan update terbaru. Sekian dulu dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah guys ya, tadi sama-sama kita simak videonya yang mana banyak ya keresahan rakyat Indonesia gitu guys ya, tentang bagaimana Indonesia saat ini ya. Banyak juga mengatakan Indonesia suram segala macam guys ya, dan anehnya ya Presiden Indonesia Bapak Prabowo malahan ya tidak terima dikritik. Apalagi pernah saya melihat cuplikan yang beliau memang Bapak Prabowo ini mungkin humorisnya, jiwa humorisnya ataupun jiwa lucunya itu memang lebih dominan kalau menurut saya guys ya. Ya, saya sebagai pribadi anggap ini sebagai apa ya, gurauan saja, walaupun ini sebenarnya serius ya, serius. Bagaimana negara itu bisa menjadi negara maju ke depannya, ya itu tergantung daripada rakyatnya dan pemimpinnya. Yang pasti hukum, ya hukum harus ditegakkan, benar-benar tegak, bukan hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Oke guys, makin bagaimana pandangan teman-teman semua? Mungkin bisa komen saja di bawah guys ya. Itu dulu video hari ini. Jika kurang ada video yang keren untuk saya reaksi, boleh komen saja di bawah di kolom komentar, bagi linknya di kolom komentar guys. Itu dulu video hari ini, bertemu lagi di video selanjutnya. Tetap dalam Al-Quran Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.